قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video yang kami ambil dari channel Nasyirus Sunnah kaum muslimin, ya. Dan ini video yang mengangkat tentang Ustadz Adi Hidayat, di mana Ustadz Adi Hidayat ini jejak digitalnya pernah memuji orang yang dianggap sebagai wali, ya, sekumpul, ya, termasuk ada orang yang namanya Guru Bakhit. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini memuji sekumpul, ya, sekumpul itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari kuburnya untuk mencium lututnya, itu disebut wali sama Ustadz Adi Hidayat, ya. Yang mengatakan ada hadis tentang kopi, ya. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan hadis tentang kopi. Barang siapa yang minum kopi, kemudian di tenggorokannya masih ada gelarahnya kopi, mungkin ada apa ya, bubuk kopinya lah, mungkin masih ada rasa-rasa kopi di tenggorokannya lah, ya. Itu katanya selama itu juga malaikat memohonkan ampun. Kemudian barang siapa yang minum kopi, kemudian di dalam perutnya masih ada kopi, ya, kemudian meninggal dunia, maka dia akan masuk surga, ya. Katanya man mata fi batni qahwa dakhalal jannah. Orang yang seperti itu, yang berdusta seperti itu, dipuji-puji oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai wali, ya. Sebagai wali, ya. Dan ini ada video terbaru, ya, yang dari channel Nasyirus Sunnah, di mana ini ada video dari Guru Bakhit yang dipuji oleh Ustadz Adi Hidayat juga, Guru Bakhit ini, ya. Dan ternyata sama kaum muslimin, ya. Guru Bakhit ini juga, ya, seorang yang tukang gedabrus juga ternyata, ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Coba kita simak di sini beberapa pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama terkait pujiannya terhadap Guru Bakhit, kemudian Guru Sekumpul. Dan nanti kita akan putarkan salah satu video pernyataan dari Guru Bakhit, teman-teman, yang luar biasa, ya. Yang apakah seandainya kalau pernah didengar oleh Ustadz Hidayat pernyataan atau cerita dari Guru Bakhit tersebut, apakah Ustadz Hidayat akan masih memujinya? Teman-teman, coba kita simak video ini, video lawas, teman-teman, ya. Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Mencium. Atau muridnya Guru Bakhit ya? Masya Allah. Nah, kaum muslimin, ya, di sini Ustadz Adi Hidayat, ya, ada orang yang sebenarnya belum datang ke pentasnya kaum muslimin, ya. Belum datang ke stage. Kemudian Ustadz Adi Hidayat sudah mengatakan, ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini, ya. Antum muridnya Guru Bakhit, ya. Ternyata betul kaum muslimin, itu muridnya Guru Bakhit, ya. Mungkin di sini Ustadz Adi Hidayat, ya, ini kalau asumsi kami, ya, Ustadz Adi Hidayat ini sebenarnya sudah memegang biografi atau biodata dari orang ini kaum muslimin, ya, sehingga tahu kalau dia ini adalah muridnya Guru Bakhit. Tapi ya mungkin supaya disebut bahwa Ustadz Adi Hidayat ini punya karomah mungkin, ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat terkesan belum kenalan, belum ngobrol, tapi sudah tercium aroma gurunya orang ini, ya, karena gurunya ini adalah seorang, ya, wali mungkin kaum muslimin, ya, karena sudah tercium, ya. Dan memang kelompok-kelompok seperti Ustadz Adi Hidayat ini, ya, mereka memiliki kaidah bahwa la ya'riful wali illal wali. Jadi tidak mengetahui seseorang itu adalah wali kecuali yang mengetahui itu wali juga, ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat di sini, ya, mungkin supaya disebut wali, punya karomah, ya, bisa tahu sebelum orang bercerita. Tapi sayang, sampai sekarang belum ada, ya, sepertinya belum ada orang yang menggembar-gemborkan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah seorang waliullah,
dan punya karomah, bisa mengetahui sesuatu meskipun orang belum bercerita dan dia belum bertanya, tapi sudah mengetahui. Belum ada ya. Berarti framingnya Ustadz Adi Hidayat ya itu belum kena ya. Yang berusaha untuk memframing bahwa dirinya ini adalah wali punya karomah, ini belum kena di jamaahnya. Belum ada jamaahnya yang menyebutkan Ustadz Adi Hidayat itu wali punya karomah, belum ada. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya, termasuk mengajar Al-Hikam. Nah, kaum muslimin ya, di sini Ustadz Adi Hidayat jelas menyebutkan bahwa guru sekumpul itu adalah seorang wali. Ya, padahal jelas-jelas banyaklah video-video dari sekumpul ini yang beredar, yang mustahil Ustadz Adi Hidayat nggak tahu ada video tersebut. Ya, bahwa guru sekumpul mengklaim ketika dia berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, itu kuburan Nabi Muhammad SAW bergoyang. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya, kemudian dicium oleh sekumpul, dipeluk oleh sekumpul. Ya, dan kemudian di riwayat lain ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu langsung mencium lututnya sekumpul. Itu apa nggak kedustaan yang besar kaum muslimin? Kedustaan yang besar. Ya, siapapun ya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kalau mengaku pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, itu kedustaan. Atas dasar apa Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya? Ya, keluar dari alam barzakh, keluar dari kuburnya, kemudian hanya untuk mencium lututnya sekumpul. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada sekumpulkah? Atas dasar kemuliaan sekumpulkah? Ya, kalau alasannya itu kaum muslimin, ya, lebih dicintai siapa, lebih mulia siapa, ya, dibandingkan dengan keluarga Nabi, istri dan anak Nabi. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Apakah Nabi lebih mencintai sekumpul daripada mencintai anak dan istrinya dan juga para sahabatnya? Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah menemui sekumpul dalam keadaan sadar, sementara Nabi Muhammad SAW tidak pernah menemui istri dan anaknya, tidak pernah menemui para sahabatnya dalam keadaan sadar. Padahal istri Nabi, anak Nabi, para sahabat Nabi, mereka adalah orang yang dicintai Nabi dan mereka cinta kepada Nabi. Ya. Dan sepeninggal Nabi, mereka orang yang paling rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena mereka orang yang sudah pernah berjumpa. Sementara sekumpul ini nggak pernah sama sekali. Orang lahirnya dia juga tahun berapa, ya? Tapi mengaku pernah ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau berdasarkan kemuliaan sekumpul, ya, lebih mulia siapa? Sekumpul dibandingkan dengan anak dan istri Nabi, dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya jelas nggak ada apa-apanya. Kalau ada yang mengatakan bahwa sekumpul itu lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, lebih mulia dibandingkan anak dan istri, lebih mulia dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu jelas kedustaan yang besar kaum muslimin, ya. Tapi yang mengherankan, ya, Pak Ustadz Adi Hidayat menyebut bahwa sekumpul itu wali. Tahu dari mana dia? Ya kembali lagi tujuannya mungkin supaya dia juga dianggap wali. Karena kembali lagi kaedah dari mereka itu, ya. La ya'riful wali illal wali. Tidak mengenal seseorang itu adalah wali, ya, kecuali dia adalah wali. Ya, itu kaum muslimin, ya. Jadi pengen dianggap wali, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Ya, dua yang beliau sebutkan di sini, guru Bakhit dan ya guru sekumpul. Ya, kita nggak usah putar lagi video guru sekumpul, teman-teman, karena sudah ya sering kita reaction terkait kesesatannya, penyimpangannya, mengatakan kuburan Rasulullah terbelah, Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul. Nah, sekarang terkait yang beliau sebutkan, guru Bakhit, coba seandainya misalkan video ini sampai ke Ustadz Adi Hidayat, bagaimana tanggapan beliau?
Teman-teman, apakah beliau akan menarik pernyataannya atas pujian-pujiannya yang luar biasa ini terkait guru Bakhit? Kalian dengarkan teman-teman ya, persis ini apa yang dikatakan oleh guru Bakhit ini sebagaimana yang dikatakan oleh para kabid-kabid Ba'alawi. Ini terkait Al-Faqih Muqaddam yang Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Bahkan terang-terangan beliau di sini guru Bakhit menyebutkan mondar-mandir ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari. Coba kita simak teman-teman ya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, kada bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar-mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Sidratul Muntaha. Cukup ya. Ini teman-teman guru Bakhit yang disanjung sebagai guru mulia oleh Ustadz Adi Hidayat. Coba pertanyaannya, apa iya Ustadz Adi Hidayat tidak pernah menyimak video ini teman-teman? Tidak tahu. Ya, kan beliau juga berselancar di media sosial. Ya, guru Bakhit itu sedang menceritakan karomah dari Al-Faqih Muqaddam. Mondar-mandir teman-teman bolak-balik ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, coba Sidratul Muntaha. Ya, 70 kali dalam satu hari. Ini kan persis sebagaimana dongeng-dongeng khurafat para kabid Ba'alawi. Kemudian teman-teman, bagaimana dengan guru sekumpul ya, yang bahkan beberapa bulan ini juga masih terus dibahas oleh teman-teman ya, YouTuber kita terkait pernyataannya yang mengatakan kuburan Nabi bergoyang, bergetar sampai Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul, dan beberapa kedustaan lain dari guru sekumpul terkait menyampaikan hadis-hadis palsu, teman-teman, hadis tentang kopi. Apa iya ya Ustadz Adi Hidayat ini nggak pernah dengar teman-teman? Nah, kaum muslimin ya, inilah akibat orang yang pemahaman tauhidnya itu rusak, kaum muslimin ya. Kalau orang pemahaman tauhidnya rusak, maka ya pemahaman-pemahaman yang lain ikut rusak, kaum muslimin ya. Ketika mereka menolak dikatakan Allah di atas arsy, sementara banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan Allah di atas arsy, mereka menolak dengan segala macam logika yang ada di kepala mereka ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, mereka menolak dengan argumen mereka, dengan akal dan hawa nafsu mereka ya. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman betul seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, mereka menolak. Dan lagi-lagi mereka menolak dengan akal dan hawa nafsu. Ya, mereka katakan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa. Karena kalau dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa itu makhluk, dan Allah itu bukan makhluk. Artinya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya cerminan bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lafaz Al-Quran itu bisa dari Jibril, bisa dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengatakan Al-Quran itu betul-betul kalamullah, karena kalamullah itu kalam nafsi ya, bila sautin wala harfin dan sebagainya, kaum muslimin. Yang jelas mereka menolak ketika Al-Quran itu disebut sebagai perkataan Allah. Seperti itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak ya. Tapi mereka begitu mudahnya percaya dengan klaim-klaim yang tidak ada dalilnya sama sekali. Seperti ini ceritanya, Faqih Muqaddam satu hari mondar-mandir ke Sidratul Muntaha 70 kali. Wong Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup cuma satu kali, itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW nggak pernah Mi'raj, nggak pernah ke Sidratul Muntaha, nggak pernah lagi, cuma satu kali. Ini Faqih Muqaddam satu hari 70 kali. Dikali saja umurnya Faqih Muqaddam itu berapa? Berarti dia mungkin ribuan kali ke Sidratul Muntaha. Percaya seperti itu. Ya. Dan mereka biasanya ya untuk membela argumen mereka akan mengatakan, loh itu karomah. Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, semuanya menjadi mungkin. Ya. Mereka kalau cerita-cerita seperti itu, ya, akal mereka bisa mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin? Padahal itu nggak ada dalilnya. Sementara kalau dikatakan firman Allah, Allah berbicara dengan bahasa Arab sesuai dengan teks Al-Quran, mereka menolak. Mereka menolak. Nggak mungkinlah Allah berbicara dengan bahasa Arab. Loh, kalau kita balik, loh apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kalau Allah berkehendak mau apa?
Ya, tapi tetap nggak terima. Tetap nggak terima. Ketika dikatakan Allah di atas arsy, mereka menolak. Berarti Allah butuh tempat. Ya. Padahal nggak selalu yang namanya di atas itu selalu butuh yang di bawah. Nggak selalu. Nggak selalu. Banyak sesuatu yang ada di atas dia nggak butuh sama yang di bawah. Langit nggak butuh sama bumi. Langit nggak butuh sama awan. Langit nggak butuh sama air. Langit nggak butuh sama ikan. Langit nggak butuh sama binatang-binatang. Langit nggak butuh sama pepohonan. Coba. Ya, tapi mereka tetap menolak. Karena apa? Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, nggak keluar. Taslim mereka tuh nggak keluar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin nggak keluar itu dari mereka. Tapi kalau sudah cerita gedabrusan para wali yang sehari mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha mondar-mandir sehari 70 kali, mereka percaya. Ya, taslim mereka kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mereka taslim. Tapi dengan nama dan sifat Allah mereka banyak menolak. Karena apa? Nggak taslim. Menurut mereka nggak sesuai, nggak mungkin ini. Ya, kalau seperti ini berarti makhluk. Kalau seperti ini berarti Allah butuh tempat. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Ini video yang kedua terkait pujiannya juga terhadap Habib Umar Al-Hafiz, teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Nah itu teman-teman ya, seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini nggak terima Habib Umar ini dikritik bacaan Al-Qur'annya. Nah berarti menurut Anda bagaimana bacaan Al-Quran dari Habib Umar ini, Pak Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian ya beliau mengatakan tadi beliau itu ahli hadis loh ya, cucu Nabi ya, jauh dibandingkan dengan saya. Nah ini ya teman-teman, saya mau mengoreksi di sini pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan jauh Habib Umar Hafiz itu dibandingkan dengan saya. Kenapa harus bandingannya Anda? Ya, kenapa nggak menyebut Ustadz yang lain lah, ya ulama yang lain lah? Kenapa harus Anda? Ya karena Ustadz Adi Hidayat ya pengennya jamaahnya menganggap levelnya itu yang nggak jauh dari ya orang-orang yang dianggap wali. Ya makanya termasuk tadi ya menyebut ente muridnya Guru Bakhit ya. Saya mencium aroma Guru Bakhit. Itu kan apa tujuannya kalau bukan supaya dianggap mengetahui sesuatu yang belum belum dia ilmui. Ya, dia belum ngobrol tapi sudah tahu. Dia belum bertemu dengan seseorang itu tapi dia sudah tahu si itu anaknya ini, si itu muridnya ini, si itu sekolahnya di sini. Mungkin nanti tahu juga itu bajunya belinya di mana, harganya berapa, ya, celananya, sepatunya, pecinya, kacamatanya, semuanya dia tahu. Ya, supaya dianggap apa? Wali. Dan itu bagian dari karomah yang dimilikinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi perbandingannya makanya dirinya. Kalau dibandingkan dengan saya, ya supaya nama dia terangkat juga. Ya, jadi sangat mengherankan lah kaum muslimin. Memang orang-orang yang seperti ini kaum muslimin. Ya memang kembali ke asasnya kaum muslimin. Kalau akidahnya tidak sesuai dengan akidah para salafus soleh, maka sudah pemahamannya pasti melangsak. Ya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat ini merasa bahwa dirinya ini lebih faqih dibandingkan para ulama terdahulu. Ya, para ulama terdahulu ya nggak pernah mereka mengartikan, nggak pernah mereka mengilmui bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Nggak pernah mereka mengatakan seperti itu. Nggak ada. Ya, coba cari satu imam mufassirin yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik. Tak pernah. Tapi Ustadz Adi Hidayat ya, mengatakan itu surat pemusik. Ya, karena apa? Karena dia berilmu. Ilmunya bahasa Arab, sastra bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu mantik, semuanya dia kuasai. Ya, tapi anehnya ya, dengan klaim-klaim gedabrus, klaim-klaim dusta, begitu mudahnya percaya. Itu karena apa? Karena akidah. Ya. Dan ya wajar lah ya kalau Ustadz Adi Hidayat ini nggak terima ketika ada Habib Umar bin Hafiz dikritik sama orang. Ya. Karena memang Ustadz Adi Hidayat di sebuah video pernah mengatakan bahwa
Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Yang nasab mereka ini nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Coba ya, Ustadz Adi Hidayat sudah mengakui mereka generasi terbaik. Lah kalau sudah generasi terbaik, ya mau seperti apapun modelnya, ya jangan dihina. Mereka sudah generasi terbaik. Ya. Mau wali-wali majedub, orang-orang yang mereka hilang akal, orang gila, ya dianggap wali, ya jangan juga dihina. Ya kalau menghina sih sebenarnya juga jangan, ya. Tapi ya jangan dikritik lah, jangan disebut dia gila lah, ya. Jangan disebut dia hilang akal. Dia itu wali, ya. Dia itu wali majedub, ya. Ya sebenarnya ketika kita membahas tentang wali majedub, orang-orang gila yang dianggap wali, kita bukan merendahkan orang gilanya, bukan. Ya. Kita ini ingin ya membuka logika orang-orang yang waras itu loh. Ya. Kok bisa ente orang gila kok dianggap wali? Sementara syarat menjadi wali itu harus beriman dan bertakwa. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sampai seterusnya. Jelas di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Begitu juga dengan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Itu seterusnya kan sudah dijelaskan, ya. Orang yang akan menjadi wali, ya, itu yang pertama mengerjakan yang wajib-wajib, ditambah yang sunnah-sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan di mana dia melihat dengan penglihatan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangan di mana tangan itu akan dia gunakan. Di mana dia menjadi kaki tersebut untuk melangkah. Ya. Artinya orang yang sudah menjadi wali, ya, maka dia akan melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyentuh sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyentuh sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melangkahkan kakinya untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melangkahkan kakinya untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau jadi wali. Artinya dia ini akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang gila dianggap wali, di mana akalnya? Di mana akalnya? Dan ya kalau memang Ustadz Adi Hidayat itu ya dia mau sedikit saja membuka hatinya, ya, menjernihkan hatinya, ya, menjernihkan akal dan pikirannya, ya, difikir betul-betul, ya, maka akan malu melihat ya klaim-klaim dari ya sekumpul, ya Bakhit, ya termasuk para kabib Ba'alawi yang kalau kita lihat klaim-klaim para Ba'alawi itu ya di luar nurul, ya. Orang yang sudah mati bisa diislamkan. Orang sudah mati bisa diislamkan. Kenapa Nabi nggak mengislamkan pamannya? Kenapa pula Nabi nggak mengislamkan ya Fir'aun, Haman, Namrud, semua diislamkan? Bukankah Nabi itu adalah orang yang paling penyayang? Ya kalau penyayang, sayang semuanya, bebaskan semuanya. Yang kafir-kafir yang sudah mati itu diislamkan. Ya. Ini kan klaim-klaim yang konyol kaum muslimin. Ya, bisa mengislamkan orang yang sudah mati, ya. Bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Hah? Kalau memang Ustadz Adi Hidayat, ya ini kasar-kasaran ngomongnya ya. Ya biar jelas ya. Ya kalau cerdas ya nggak akan mungkin dia membenarkan klaim-klaim dari Ba'alawi yang seperti itu, ya. Dan nggak akan mungkin keluar dari mulutnya mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah
generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Nggak akan mungkin ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.